apa kabar semua? Saya harap kita semua dalam keadaan sehat ya. Dan juga jangan lupa patuhi protokol kesehatan. Dan juga tetap belajar dan jangan lupa untuk beribadah. Di sini kita akan memasuki pelajaran metode 2 fase yang telah kita pelajari sebelumnya, yaitu metode simplex dan metode big M. Semua ini saling bersangkut paut. Jadi, mari kita cek bagaimana pembelajaran metode 2 fasenya. Oke, sekarang kita masuk pada metode 2 fase. Metode 2 fase memiliki persamaan dengan metode big M. Metode 2 fase mempunyai kesamaan dalam menentukan solusi optimum dari persoalan yang memiliki pertidaksamaan berbeda-beda, bahkan persamaan pada pembahasannya. Sedangkan perbedaannya, metode 2 fase tidak menggunakan variabel M seperti pada metode big M. Langkah-langkahnya, yang pertama, ubah kendala sehingga ruas kanan kendala menjadi positif dan lakukan identifikasi. Ubah setiap kendala ke dalam bentuk waku. Fungsi kendala berbentuk lebih besar sama dengan, ubah menjadi sama dengan menambahkan variabel artifisial A1 lebih besar sama dengan 0. Fase 1. Fungsi tujuan yang asli kita abaikan. Kita gunakan fungsi optimalistik W-aksen. Kemudian kita lanjutkan dengan penyelesaian metode simplex. Fase 2, gabungkan fungsi tujuan asli dengan tabel fase 1. Oke, tidak klop rasanya kalau mengerjakan soal matematika tanpa mengerjakan soal. Jadi, mari kita cek contoh soal. Mari kita cek. Jadi di sini ada permasalahan tentang pemerintah Provinsi Sulawesi Utara melakukan perencanaan untuk menyalurkan vaksin, vitamin, dan APD suatu rumah sakit yang berada di Kota Tomohon dan Kota Tondano setiap 3 bulan. Pemerintah menargetkan untuk menyalurkan sebanyak 36 vaksin dan lebih dari 32 vitamin serta 35 APD. Pada Kota Tomohon memerlukan sebanyak 4 unit vaksin, 8 unit vitamin, dan 7 unit APD. Dan pada Kota Tondano, pemerintah akan membagikan sebanyak 6 unit vaksin, 4 unit vitamin, 5 unit APD. Setelah melakukan pendataan kembali, pemerintah memperoleh adanya kendala dalam perencanaan tersebut, yaitu kekurangan unit yang akan diterima tiap kota masing-masing, 7 unit dan 8 unit. Bagaimana penyelesaian masalah di atas agar pemerintah dapat menyalurkan vaksin, vitamin, dan APD secara merata? Mari kita lihat penyelesaiannya. Yang pertama, fungsi maksimumnya itu Z sama dengan 7X tambah 3Y dengan fungsi kendala 3X tambah 6Y lebih kecil sama dengan 36, dan fungsi kedua 8X tambah 4Y lebih besar sama dengan 32. Fungsi yang ketiga 7X tambah 5Y sama dengan 35. X, Y lebih besar sama dengan 0. Kita masukkan variabel artifisialnya. Jadi 4X tambah 6Y tambah S1 sama dengan 36, dan persamaan kedua 8X tambah 4Y kurang E2 tambah A2 sama dengan 32, dan 7X tambah 5Y tambah A3 sama dengan 35. X, Y, S1, E2, A2, dan A3 lebih besar sama dengan 0. Pada fase pertama, W-aksen sama dengan A2 dikurang A3 sama dengan 0. Dan pada persamaan kedua dan ketiga itu juga kita jumlahkan pada W-aksen yang sudah kita dapat tadi. Jadi hasilnya W-aksen tambah 15 tambah 9Y kurang E2 sama dengan 67. Itu nanti kita masukkan pada tabel kernol. Seperti yang ada pada layar tabelnya, pertama kita tentukan mana dia pada tabel kenolnya, mana dia yang paling besar. Kita perhatikan dari antara tabel W-aksen itu, mana dia yang paling besar, itu terdapat pada
X. Jadi sekarang kita mau cari rasionya. Dengan mencarinya, penyelesaian dibagi dengan nilai X. 36 dibagi 4, 9, 32 dibagi 8, 4, 35 dibagi 7, 5. Jadi dari yang sudah kita lihat, nilai paling minimumnya kita lihat dari rasio, yaitu 4. Jadi X akan masuk ke A2 dan A2 akan meninggalkan variabel basis. Oke, literasi 1. Yang pertama kita mengganti A2 dengan X baris baru dan X sama dengan baris A2 dibagi 8. Jadi hasilnya itu 0, 1, 1 per 2, 0, min 1 per 8, 1 per 8, 0, 4. Kemudian langkah selanjutnya, baris baru W aksen sama dengan baris W aksen dikurang 15 dikali baris baru X. Jadi seperti yang kita lihat hasilnya 1 di 1, 0, 3 per 2, 0, 7 per 8, negatif 7 per 8, 0, 7. Selanjutnya, baris baru S1 sama dengan baris S1 dikurang 4 dikali baris baru X. Dengan hasil 0, 0, 4, 1, 1 per 2, negatif 1 per 2, 0, 20. Selanjutnya, baris baru A3 sama dengan baris baru A3 dikurang 7 dikali baris baru. Dengan hasil 0, 0, 3 per 2, 0, 7 per 8, negatif 7 per 8, 1, 7. Selanjutnya kita masukkan ke dalam tabel seperti yang sudah terlihat. Dan kemudian kita cari lagi nilai minimumnya. Dan kita perhatikan dulu pada tabel kenolnya. Mana yang terbesar? Kenolnya terdapat di 3 per 2. Jadi, kita cari dulu rasionya. Dari rasio yang sudah kita cari, nilai minimumnya itu terdapat pada A3, yaitu 14 per 3, dengan Y 3 per 2 dan penyelesaian 7. Jadi Y akan masuk ke A3 dan A3 akan meninggalkan variabel basis. Masuk ke literasi 2. Pertama kita mengganti A3 dengan Y baris baru Y sama dengan baris A3 dibagi 3 per 2 dengan hasil 0, 0, 1, 0, 7 per 12 negatif 7 per 12, 0, 14 per 3. Kemudian baris baru W aksen sama dengan baris W aksen dikurang baris A3. 0, 0, 3 per 2, 0, 0, 7 per 8. Maaf, kita ulangi. Baris baru W aksen sama dengan baris baru W aksen dikurang baris A3 dengan hasil yaitu 0, 0, 0, 0, 0, 0, negatif 1, negatif 1, 0. Kemudian baris baru S1 sama dengan baris baru S1 dikurang 4 dikali baris Y baru. Dengan hasil 0, 0, 0, 0, 0, 0, negatif 1, negatif 1, 0. Baris baru X sama dengan baris X kurang 1 per 2 dikali baris Y baru sehingga diperoleh 0, 1, 0, 0, negatif 10 per 24, 10 per 24, 0, 5 per 3. Kemudian diperoleh tabel seperti berikut. Di sini kita sebenarnya sudah mengubah nilai W aksen menjadi Z, tapi di sini ada kesalahan sedikit. Jadi di sini W aksen sudah menjadi Z. Z ini masih menjadi W aksen, belum kita ubah. Kemudian kita ubah pada fase kedua seperti yang sudah di layar. Kita kembali lagi kepada nilai Z pada nilai fungsi maksimumnya, yaitu Z sama dengan 7X tambah 3Y menjadi Z dikurang 7X dikurang 3Y sama dengan 0. Dengan tabel yang ada pada layar berikut, kenapa A1, A2, dan A3 tidak masuk? Karena mereka hasilnya 0. Jadi, di sini kita mau ubah si negatif 7 dan negatif 3. Ini. Kita mau ubah
itu menjadi 0. Oke, lanjut. Baris baru Z, baris Z baru, dan baris sama dengan baris Z dikurang, diulangi, baris Z baru sama dengan baris Z dikurang negatif 7 dikali baris X, seperti pada layar. Sama dengan hasilnya itu 0, 0, 0, 0, 0, negatif 1, 0. Dan pada baris Z baru negatif, kita ulangi, baris Z baru sama dengan dikurang negatif 3 baris Y. Dengan hasil 1, 0, 0, 0, 35 per 24, 77 per 3. Selanjutnya inilah tabelnya. Jadi di sini kita temukan Z sama dengan 77 per 3 dan S1 44 per 3. Maaf, diulangi. Z sama dengan 77 per 3, S1 sama dengan 4 per 3, dan Y dan X sama dengan 5 per 3, dan Y sama dengan 14 per 3. Sekian pembelajaran kita kali ini dan tunggu pembelajaran-pembelajaran selanjutnya ya. Dan jangan lupa untuk tetap semangat belajar. See you.